Pada episode ketujuh kali ini, masih melanjutkan adegan sebelumnya yang mana Yuan Jia sedang menasehati ketiga muridnya yaitu Gaoqi, Dayu dan Wen Fa serta memberikan mereka kitab jurus tinju rahasia keluarga Huo. Selain itu, Yuan Jia juga menyarankan agar murid-muridnya tersebut meninggalkan pegunungan. Yuan Jia merasa ketiga muridnya masih muda dan mampu mencari pekerjaan agar hidup mereka layak. Terlebih murid-muridnya tersebut sudah menguasai ilmu bela diri yang cukup mumpuni. Murid-muridnya pun tidak setuju, mereka ingin tetap tinggal di gunung bersama guru dan Yege lainnya. Namun karena bujukan serta dorong dari Yuan Jia, mereka pun setuju. Yuan Jia mengatakan bahwa stok makanan yang ada tidak cukup buat semuanya. Akhirnya ketiga muridnya itu pun setuju meninggalkan gunung. Sebagai perpisahan mereka bersujud kepada Yuan Jia. Adegan beralih ke ibu Yuan Jia dan yang lainnya, mereka seperti biasa sedang makan bersama. Sambil menunggu Zhen Sheng pulang dari ibu kota yang sedang disuruh Yuan Jia untuk membeli bahan-bahan makanan. Dalam makan bersama tersebut terjadi perdebatan kecil antara kakak ipar Yuan Jia dengan ibunda Yuan Jia. Perdebatan tersebut dipicu kakak ipar Yuan Jia protes karena tiap hari hanya makan sayuran dari tanaman liar yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Pada suatu pagi hari, saat Yuan Jia sedang menikmati sejuknya udara pagi, muncullah Gaoqi yang kelelahan akibat perjalanan jauh. Ia pun dibawa Yuan Jia masuk ke rumah. Gaoqi akhirnya menceritakan semua yang terjadi. Semua berawal dari Gaoqi, Dayu dan Wen Fa yang pergi meninggalkan gunung. Namun mereka tidak sepenuhnya meninggalkan gunung. Atas ide dari Gaoqi, ia mengajak Dayu dan Wen Fa untuk pergi ke kota mencari pekerjaan agar bisa menghasilkan uang dari diberikan kepada gurunya agar sekeluarga tidak selalu kekurangan bahan makanan. Mereka bertiga ke kota dan menemukan sebuah badan pengawalan sedang melangsungkan kontes untuk mencari pengawal. Siapapun yang mampu mengalahkan 3 pengawal sebelumnya, ia akan menjadi pengawal baru di badan tersebut. Wen Fa naik ke atas panggung dan melawan salah satu pengawal lama tersebut. Wen Fa pun memenangkan pertandingan itu. Saat ia hendak membantu lawannya bangun, justru ia dicurangi dan tangannya pun terluka. Melihat hal tersebut, Dayu pun langsung naik ke atas panggung dan menendang pengawal lama itu keluar panggung. Dua teman pengawal itu langsung naik panggung dan menyerang Dayu. Berkat keterampilan yang dimilikinya, Dayu pun berhasil mengalahkan kedua pengawal tersebut. Singkat cerita, Gaoqi, Dayu dan Wen Fa pun berbincang dengan pemilik badan tersebut. Sang pemilik badan keamanan itu pun berniat memperkerjakan mereka bertiga, namun mereka menolak. Mereka berdalih bahwa tujuan mereka mengikuti kontes hanyalah untuk mencari uang, bukan menjadi pegawai. Pemilik badan keamanan itu pun memberitahu bahwa akan ada pengiriman barang dan membutuhkan pengawal. Sedangkan ketiga pengawal lama badan tersebut sudah dipecat karena mereka kalah dalam kontes. Gaoqi, Dayu dan Wen Fa akhirnya setuju akan menjadi pengawal pengiriman barang tersebut dengan bayaran yang setimpal. Namun jika mereka gagal, mereka harus membayar dengan nyawa mereka. Singkat cerita, mereka bertiga pun melakukan pengawalan atas pengiriman barang. Namun mereka dicegat oleh 5 bandit. 3 dari bandit tersebut merupakan mantan pegawai badan keamanan tersebut yang pernah dikalahkan oleh Dayu dan Wen Fa. Gaoqi, Dayu dan Wen Fa pun gagal dalam menjalankan tugasnya. Barang-barang yang mereka kawal pun berhasil dibawa para perampok tersebut. Mereka pun harus membayar mahal dengan nyawanya karena perjanjian kematian sudah disepakati. Gaoqi pun berhasil kabur meninggalkan badan keamanan tersebut dan melaporkan semua ke Yuan Jia. Mendengar Dayu dan Wen Fa dalam bahaya, Yuan Jia beserta Gaoqi pun bergegas mendatangi badan keamanan tersebut, tidak lupa ia mengajak Zhen Sheng. Mereka telah sampai di badan keamanan tersebut, Yuan Jia dan kepala badan pun terlihat sedang berdebat. Yuan Jia berjanji akan mengembalikan barang-barang yang hilang serta menangkap para perampok tersebut. Jebakan pun mereka siapkan, perampok-perampok itu pun muncul dan berusaha merampok barang bawaan Yuan Jia beserta murid-muridnya. Namun mereka gagal karena kalah dalam bertarung, para perampok itu pun berhasil ditangkap, mereka juga mendapat penghormatan dari pejabat setempat karena berhasil menangkap para perampok yang selama ini selalu meresahkan. Bagaimana kisah selanjutnya? Kita tunggu episode selanjutnya ya guys. Terima kasih.